Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Minggu 15 Februari 2026. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Dipulihkan dari Kehancuran. Firman Tuhan terambil dalam Yeremia pasal 10 ayat 21 sampai dengan ke-22. Sungguh gembala-gembala sudah menjadi bodoh. Mereka tidak menanyakan petunjuk Tuhan. Sebab itu mereka tidak berbahagia. Dan seluruh binatang gembalaan mereka cerai-berai. Terdengarlah suatu berita bunyinya, kegemparan besar akan datang dari tanah sebelah utara untuk membuat kota-kota Yehuda menjadi sunyi sepi, menjadi tempat persembunyian serigala-serigala. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, biarlah kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang tidak hancur kehidupan kami karena kami salah langkah, salah mengambil keputusan, dan salah bertindak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanannya dikasih Tuhan, dipulihkan dari kehancuran. Kalau kita boleh berkata, hidup ini memang sangat riskan kalau kita tidak menjaga hidup dengan baik-baik. Bukankah kita pernah punya pengalaman menjatuhkan gelas, menjatuhkan piring, secara tidak sengaja akhirnya piring dan gelas itu pecah dan hancur berantakan, atau menyenggol pot bunga, lalu pot itu kemudian keramik yang ada di rumah tersenggol lalu jatuh, pecah dan berantakan. Dan tentunya sesuatu yang sudah pecah dan berantakan tidak mudah untuk kembali disambungkan dan direkatkan kembali. Kalaupun disambungkan dan direkatkan kembali, tentu itu menjadi rapuh dan tidak akan kembali seperti semula. Sedangkan hidup ini sama seperti dengan barang-barang. Kalau barang hancur, pecah, kalau kita ada uang tinggal beli kembali. Tetapi kalau kehidupan itu hancur dan pecah, ini bukan perkara yang mudah. Kehidupan tidak bisa digantikan. Apa yang terjadi di masa lalu tidak bisa dipulihkan. Tetapi yang bisa dipulihkan adalah masa sekarang kita perbaiki, untuk kemudian di waktu berikut, peristiwa yang pernah terjadi kehancuran di masa lalu tidak terjadi kembali pada saat sekarang. Kalau kita belajar dari kehidupan bangsa Israel yang firman Tuhan katakan mereka itu sudah hancur. Kalau firman Tuhan katakan pada ayat 19, celakalah aku karena penyakitku, lukaku tidak tersembuhkan. Aku berpikir, inilah suatu kepedihan yang harus kutanggung. Kemahku sudah rusak dan semua talinya sudah putus. Anak-anakku telah pergi daripada aku dan tidak ada lagi. Tidak ada lagi yang mendirikan kemahku dan yang membentangkan tendaku. Sungguh, gembala-gembala sudah menjadi bodoh. Mereka tidak menanyakan petunjuk Tuhan. Sebab itu mereka tidak berbahagia dan seluruh binatang gembalaan mereka cerai-berai. Terdengarlah suatu berita bunyinya, kegemparan besar akan datang dari tanah sebelah utara untuk membuat kota-kota Yehuda menjadi sunyi sepi, menjadi tempat persembunyian serigala-serigala. Kalau kita membaca seluruh rangkaian dari kitab Yeremia sebagaimana dijelaskan pada renungan sebelumnya, bahwa bangsa Israel itu adalah mencari jalannya sendiri, sehingga Tuhan kemudian menghukum mereka atau Tuhan mengizinkan karena kesalahan mereka sendiri menjadi mengalami kehidupan yang kemudian tercerai-berai, hancur, digambarkan dengan kemahku sudah rusak, talinya sudah putus, anak-anakku telah pergi dan meninggalkan aku. Siapa lagi yang akan mendirikan kemahku dan membentangkan tendaku? Dan kalaupun kita menjadi gembala, kita menjadi gembala yang memiliki domba yang sudah tercerai-berai. Kemudian terdengar berita ada kegemparan besar dari tanah sebelah utara yang membuat kota-kota Yehuda menjadi sunyi sepi. Di sini berbicara tentang bangsa Babylon dan Assyria yang datang menyerang orang Israel. Sesungguhnya kita melihat kehancuran yang sangat luar biasa. Ada sebuah pertanyaan klasik. Kalau kita menghadapi kegagalan, kita menghadapi kehancuran, lalu siapa yang salah? Apakah itu ada dalam izin Tuhan atau karena kesalahan kita? Tentunya Tuhan tidak pernah merancangkan kehancuran. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Sehingga kehancuran boleh dikatakan semuanya disebabkan oleh manusianya sendiri. Manusia di dalam kehendak bebasnya memilih cara jalannya sendiri. Kalau kita melihat bagaimana Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, orang-orang di zaman Nuh yang tidak mau taat kepada firman Tuhan, Sodom dan Gomora yang dihancurkan oleh belerang dan api yang datang dari langit untuk mereka. Bagaimana kemudian mereka yang mencoba untuk membangun menara Babel sampai ujungnya menuju langit, akhirnya dicerai beraikan. Sesungguhnya Tuhan tidak pernah merancangkan yang namanya kehancuran.
Kehancuran seringkali terjadi karena memang perbuatan kita, atau juga kehancuran yang disebabkan oleh perbuatan dosa kolektif. Jadi ada dosa pribadi yang kita lakukan sendiri, tapi ada dosa-dosa kolektif. Misalkan contoh, kalau kita sendiri mengendari mobilnya baik-baik, lalu kemudian kita kebut-kebutan, lalu kemudian kita mengalami kecelakaan. Itu adalah dosa pribadi yang tidak mentaati peraturan lalu lintas. Tapi ada dosa-dosa kolektif. Dosa kolektif itu misalkan kendaraan Anda diservis, ternyata servisnya itu adalah malpraktek. Artinya tidak dipilih suku cadang yang baik, yang sesuai, yang asli, tapi suku cadang yang palsu. Hanya waktu berkendaraan itu terjadi kecelakaan karena tidak dirawat sebagaimana seharusnya. Itu namanya dosa kolektif yang bisa dilakukan oleh beberapa orang, lebih dari satu orang. Dan kemudian juga bisa dilakukan oleh satu bangsa, satu kelompok, satu komunitas. Pada akhirnya kehancuran bukanlah rancangan Allah. Lalu bagaimana supaya kita bisa dipulihkan di dalam rancangan Tuhan? Firman Tuhan berkata, mereka itu tidak menanyakan petunjukku dan mereka tidak mengikuti petunjukku. Itu yang membuat mereka jatuh ke dalam kehancuran. Gembala-gembala itu sudah menjadi bodoh, mereka tidak menanyakan petunjuk Tuhan. Sebab mereka tidak berbahagia, sehingga seluruh binatang gembalanya tercerai-berai. Mari sahabat, perjalanan, jangankan kita itu tidak taat kepada Tuhan, lalu kita mendapat akibatnya. Menjadi orang yang taat dan beriman kepada Tuhan pun terkadang Tuhan izinkan peristiwa yang kurang baik bisa terjadi. Apa yang terjadi kepada Ayub, apa yang terjadi kepada bangsa-bangsa, nabi-nabi, rasul, karena mereka menjalankan kebenaran, mereka menghadapi berbagai macam persoalan. Tapi persoalan kesulitan itu tidak identik dengan kehancuran. Tapi ada orang yang kemudian menghadapi persoalan dan memang menjadi kehancuran karena perbuatan dosanya. Kalau kita boleh berkata, orang yang sakit bisa karena dosanya. Tapi ada orang yang sakit itu dalam izin Tuhan. Tetapi itu bukan kehancuran, itu dalam izin Tuhan. Seperti Paulus, di dalam diriku ada duri dalam daging, dan Tuhan berkata, cukuplah kasih karuniaku kepadamu, sehingga duri dalam daging itu tetap ada pada kita. Mari sahabat seperjalanan, jangan sampai kita mengalami kehancuran karena kita tidak mengikuti petunjuk Tuhan. Kita melawan Tuhan, hidup kita memakai cara-caranya sendiri. Orang yang terjerumus ke dalam narkoba akhirnya hancur masa depannya. Itu kesalahan dan pilihannya. Rumah tangga yang tidak dijaga dengan baik, lalu mengelola rumah tangga dengan egois, kemudian dengan kekerasan, dengan emosi, akhirnya berpisah. Itu kerusakan yang ditimbulkan oleh kita. Dengan demikian, janganlah sampai kita menjadi hancur karena dosa kita, karena kesalahan kita. Bagaimana kita supaya bisa dipulihkan? Firman Tuhan berkata, dengarkanlah petunjuk Tuhan dan berjalanlah di jalan Tuhan dan lakukanlah kehendak Allah. Maka engkau akan dipulihkan dari kehancuran, dari berbagai kehancuran, baik kesehatan, baik rumah tangga, baik bisnis, baik pekerjaan. Tuhan akan memulihkan kita kalau engkau mau mengikuti petunjuknya dan berjalan bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Dan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan dengarkan dan jawab sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita semua.